Dia itu telanjang bulat, dia keliling rumah. Lah itu ngapain mas? Bos kita itu ini kandang bubrah. Ini nemeninnya Om Muklis juga harus telanjang? Iya, telanjang. Dan perjanjian kayak gitu tuh kebanyakan yang di ini keluarganya yang buat tumbal. Tidak lama itu Pak Junedi itu sakit-sakitan. Dan setelah saya sekolahnya lulus itu, saya terakhir dengar tuh anaknya yang pertama meninggal masuk ke sumur. Menyusul nggak lama, anaknya yang ketiga yang sering balapan itu tabrakan, laka, meninggal. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya. Di samping gue udah ada narasumbernya, dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang salah satu pesugihan yang dampaknya sangat mengerikan untuk pelaku yang menjalani ritualnya. Pesugihan ini bernama Pesugihan Kandang Bubrah. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Om Muklis. Apa kabar Om? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Om ya. Udah lama nih nggak kesini ya Om ya. Iya. Om, Pesugihan Kandang Bubrah nih Om. Ini dampaknya semengerikan apa nih Om? Kalau dampaknya itu, kalau konon orang bilang itu pesugihannya itu putih, nggak ada tumbal-tumbalnya. Tapi itu salah kaprah. Mungkin udah diplesetin atau mungkin buat nyari mangsa yang pengen ke jalur yang seperti itu, jalur instan yang perjanjian sama jin atau setan seperti itu. Tapi itu dampaknya itu untuk keluarga. Nah, jadi nanti yang saya alami nanti, yang nanti saya ceritain nanti itu, pertama itu diambil anaknya dulu. Anaknya pertama itu kayak disiksa, kayak maaf, tahu-tahu jadi gila. Setelah gila meninggal. Terus nanti anak yang berikutnya itu sama meninggal. Mungkin lewat kecelakaan atau lewat apa gitu. Dan setelah itu pelakunya itu kan dia jadi drop. Mungkin uang udah berkelimpangan, dia sakit-sakitan. Tapi kata dokter nggak ada penyakitnya. Tapi dia membujur di kamar itu sampai bertahun-tahun. Azab siksanya itu. Berarti ini dampaknya juga kena ke pelakunya ya Om? Iya, pelakunya sampai sakitan sampai bertahun-tahun, sampai nanti uangnya itu habis untuk berobat. Nah, ini cerita tahun berapa nih Om? Kurang lebih tahun 90-an. 90-an? Iya. Dari saya mau STM waktu itu, mau pengen sekolah STM. Keluarga saya kan ekonominya kurang mampu. Jadi saya pengen bekerja sambil sekolah. Jadi buat untuk biaya sekolah saya gitu. Sekolah, ya. Akhirnya saya dikenalin juragan sapi untuk bekerja itu. Oke. Dan untuk disclaimer aja, Om Muklis ini bakal cerita, dan semua tokoh yang diceritain bakal disamarin namanya. Dan Om Muklis sendiri menceritakan pesugihan ini untuk pelajaran bagi kita semua. Yaudah, buat yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Muklis, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Cerita dari awal, pertama kali itu saya itu pengen ngelanjutin sekolah. Jadi sekolah itu sambil bekerja, soalnya dengan ekonomi keluarga yang saya kurang mampu,
Saya itu sekolah sambil bekerja buat bayar sekolah saya itu. Akhirnya saya dikenalin sama juragan sapi terkenal, namanya Pak Junedi ya. Kerjaan saya itu di sana itu sebagai driver ngambil rumput buat pakan sapi-sapi beliau. Waktu itu saya itu nyopir tuh masih bisa-bisaan. Saya modal nekat. Pertama saya nggak punya SIM, kedua saya nyopir masih bisa-bisaan. Alhamdulillahnya saya ngelamar di sana itu diterima. Dengan ngomong apa adanya, saya sambil sekolah. Mungkin dengan gaji yang sedikit, dia beraninya soalnya kan saya sambil sekolah. Nah, setelah diterima dengan rutinitas yang setelah kita lalui, itu saya itu setelah berangkat sekolah biasa, pulang sekolah saya itu ngambil mobil dari kandangnya dia untuk ngambil rumput-rumput di sawah. Satu pickup tuh. Soalnya sapinya itu ada 100 ekoran sama kambing. Kurang lebih 100 ekor sama kambing. Nah, tugas saya itu cuma ngambil rumput dari orang-orang yang ngambil itu. Terus saya kasih ke kandang. Kadang saya ngambil lagi ketela yang buat itu. Soalnya bos saya itu, dia itu juragan sapi itu beli sapi yang kurus dari pasar atau dari warga, di kandangnya digemukin, habis gemuk dijual gitu. Oh, dirawat sama dirawat ya. Dan kita kan udah deket nih sama beliau. Dia cerita, dia awalnya juga dari bawah, dia dari tukang rumput juga. Di rumputnya dijual ke orang-orang itu. Akhirnya dia menemukan, dia cerita harus orang itu pengen seperti saya itu harus hemat, harus bekerja keras gitu. Dan tanda kutipnya saya penasarannya soal agama, dia itu nggak terlalu dekat sama agama. Saya kan selain tugas saya ngambil rumput, saya itu tiap sebulan sekali kurang lebih, tiap malam Jumat Pon kalau nggak salah, saya itu nganterin beliau ke daerah Wonogiri, katanya ke guru spiritualnya. Waktu itu disebut-sebut namanya Mbah Parno. Saya itu cuman kalau keluar kota itu kan saya belum punya SIM, jadi saya nemenin aja. Nah, saya kadang diajak masuk ke guru spiritualnya, itu ada nasi tumpeng, ada ayam seutuh, ayam panggang, ada kembang, ada piranti kembang kantil, ada menyan, ada rokok, ada kopi, segala macam gitu. Ini sesajen nih? Sesajen, tapi itu nanti dibawa ke belakang, kurang lebih 100 meter dari rumahnya guru spiritualnya itu tadi dia bilang begitu. Dan ini disediain atau udah dibawa nih? Beliau itu beli sama ponakannya yang itu guru spiritualnya itu. Jadi kan nggak mungkin bawa dari Semarang. Ya, itu dia. Beli kurang lebih waktu itu saya lihat bayarnya tuh 200.000. 200.000 bayar itu makanannya itu. Yeah. Terus ngasih 50 buat opah masaknya mungkin. Kayaknya tuh posisinya tuh tengahnya kuburan, kanan kirinya itu ada pohon beringin yang lebat, gede banget. Di situ tuh baca-baca, saya kurang tahu, soalnya saya kan hanya nemenin di belakangnya, baca-baca segala macam gitu. Entah selesai jam 2 atau jam 3, kita langsung balik ke Semarang. Itu perjalanan kita dari Semarang ke Wonogiri itu 5 jam kurang lebih. Kita balik tuh sampai rumah mesti agak siangan. Kadang kalau nggak cukup, saya tuh izin sekolah. Kan saya nemenin. Tapi kadang saya kalau pulangnya sampai jam 2 dari sana, sekolah masih keburu. Saya kadang telat. Tiap hari Jumat tuh guru saya sampai apal banget tuh. Tiap Jumat telat gitu. Saya alasannya, kadang saya bohong kayak, saya itu ada acara kerohanian, saya bilang gitu. Mungkin tanda kutip mungkin dikira pengajian apa gitu dari sekolah. Ritualnya itu malam Jumat. Malam Jumat Pon, saya ingat tuh tiap malam Jumat Pon. Pulang sekolah saya ngambil rumput seperti biasa. Dan Jumat malamnya itu habis dari sana itu beliau tuh keliling rumah. Saya kerja di sana itu tidur di situ. Kandang beliau di belakang, tengahnya itu kandang. Terus ada rumah kecil, bawahnya buat peralatan-peralatan
pertanian, kayak pacul, kayak sawit dan lain sebagainya, kayak mobil kita juga di situ. Terus atasnya itu kamar buat kita. Lah saya di situ tinggal sama ponakannya beliau. Ponakan itu membuat manto sapi kalau ada apa-apa gitu. Kadang saya ngelihat dia itu keliling rumah telanjang. Telanjang bulat, dia keliling rumah. Keliling rumah. Terus saya itu kadang penasaran, kayak tanya ponakan, Mas, itu bos ngapain? Udah nggak usah ikut urusan orang, dia bilang gitu. Lama-kelamaan dia mungkin ngasih ketahuan kalau gitu nggak usah cerita-cerita ke orang luar ya, apalagi sama orang yang bantu ngarit itu nggak usah cerita gitu. Lah itu ngapain Mas? Itu kandang bubrah. Melakukan ritual kandang bubrah. Kandang bubrah. Oh seperti itu Mas. Oh berarti ini kekayaan ini dari hasil itu Mas. Bisa jadi dia bilang gitu. Tapi saya nggak ikut campur. Terus habis itu saya penasaran. Mungkin ponakan itu cerita sama Pak Junedi tadi bos saya. Nggak lama dari itu Pak Junedi nemuin saya. Kis, kalau saya ngelakuin apa-apa jangan cerita ke orang-orang ya. Kamu di sini baru. Jadi tugas kamu itu hanya selain ngambil rumput, kamu nemenin saya keluar kota sebulan sekali. Kamu kan di sini kerja buat sekolah. Kamu yang rajin. Terus selain kamu rajin, kalau kerja yang siap gitu. Nanti saya tambahin gitu. Dan untuk saya ngelakuin ritual, kamu nggak usah cerita-cerita. Tapi kalau kamu ikut bantuin, dalam arti nemenin, nanti saya tambahin. Nemenin apa? Ya Pak Junedi. Nemenin saya di sampingnya saja gitu. Tapi syaratnya nggak usah cerita-cerita. Kamu hanya nemenin, kamu nggak terlibat apa-apa. Oh yaudah, saya nggak manggut, nggak apa, saya diem. Next, Jumat Pon itu selanjutnya. Kerjaan saya kan seperti biasa itu, ngambil ke sekolah, ambil rumput, ke kandang, udah istirahat. Saya diajak ke Wonogiri lagi. Ya seperti biasa ke guru spiritualnya itu namanya Mbah Parno, dia bilang kita udah kenal juga. Ini nggak apa-apa bantuin, Mbah Parno bilang gitu. Enggak, ini anak buah saya, aman, dia aman, bantuin saya doang, nemenin saya. Oh ya, baru tanyain kok kemarin ikut, ini ikut lagi gitu. Dia punya hajat apa gimana? Enggak, dia cuma nemenin saya aja. Oh ya, dia ke itu ke makam tadi lagi itu. Habis ke makam selesai, saya kalau nyetir itu terus terang gantian. Soalnya saya kan siangnya sekolah. Ke keburu sekolah ya. Lah malamnya itu saya diketok sama Pak Junedi itu. Lis, katanya kamu mau nemenin itu. Aduh gimana ya? Udah nggak ada yang lihat ini malam-malam. Itu malamnya itu kurang lebih jam 12:30 keliling rumahnya itu. Lagian rumah kita kan di pagar bambu. Zaman dulu pagar bambu. Jadi orang agak berjauhan. Nggak ada yang lihat kecuali keluarga kita. Saya sedikit malunya kan anaknya beliau 3 cewek semua. Ya memang yang pertama itu tanda kutip agak gangguan. Kadang teriak-teriak sendiri, kadang itu. Katanya gangguan jiwa. Saya belum pernah lihat juga. Ini nemeninnya Om Muklis juga harus telanjang? Iya, telanjang. Saya nemenin beliau itu telanjang, tapi dia baca-baca, tapi saya nggak ikut. Dan nggak dikasih tahu, cuma nemenin aja. Nemenin telanjang di belakangnya. Dia baca-baca itu kayak baca-baca bahasa Jawa. Pakai bahasa-bahasa Jawa halus gitu. Kayak dalam sendiko, terus baca-baca apa gitu. Nah, keliling tuh. Cuman muternya itu kurang lebih saya lihat, saya yang inget tuh 3 kali keliling rumahnya telanjang. Padahal rumahnya gede banget. Ini benar-benar tanpa sehelai pakaian. Tanpa sehelai pakaian pun. Pertama saya ngelakuin aja saya canggung. Pasti. Lihat big boss saya, juragan saya telanjang. Terus udah ayo gitu. Saya sampai ngikutin beliau sampai ketinggalan. Dalam arti ketinggalan, saya kan risih. Lihat kanan kiri. Ntar ada orang lihat apa enggak ini. Jadi ikut keliling. Jadi lama-lama terbiasa. Jadi saya mungkin tiap bulan kayak gitu terus. Tiap Jumat ke
Wonogiri lagi, Jumat Pon ke Wonogiri lagi, malamnya keliling itu, jadi kayak terbiasa. Ada cerita ini suatu saat saya itu dilihat orang, dia tuh manggil nama saya. Saya nengok, langsung si bos saya itu, juragan saya itu narik saya. Terus gitu. Terus besoknya yang manggil saya itu, tahu-tahu itu saya dengar sakit. Yang manggil saya itu langsung sakit. Sakit. Jadi sakit, nggak tahu kenapa. Dia itu sama saya semenjak itu, habis sakit saya kan juga nengok. Sakit namanya di kampung ya, orang sakit di tengah. Sakit apa Kang? Iya nih kecapean apa gitu. Tapi habis saya lihat itu besoknya itu dia kalau ketemu saya itu nggak mau negor. Saya curiganya dia ditemuin juragan saya. Mungkin nggak usah ikut campur urusan itu. Juragan saya itu meskipun di situ termasuk orang kaya, dia itu nggak pernah makan mewah. Dalam arti kayak makan daging-daging kayak gitu dia nggak pernah makan. Tapi bisa dikatakan setahun sekali dia itu motong motong sapi itu dibagi-bagi. Setahun sekali. Dalam arti setahun sekali itu tiap tanggal 10 Suro itu tiap kan Suro tanggal 1 ada tanggal 10-nya itu dia itu bikin bangunan. Dalam arti kayak ruang tamu masih bagus. Itu tahu-tahu ditempelin keramik muter. Biar kelihatan bagus. Ntar nggak lama lagi keramik itu dipretelin lagi. Ntar dia bikin lagi yang sebelah sana ganti cat. Tapi herannya itu umpama ngecat satu ruangan, ada yang satu ini cuman kayak nggak niat ngecat gitu loh, kurang sempurna semua gitu loh. Terus yang di ruang tamunya yang kadang kasih keramik itu dibrudalin lagi. Herannya lagi, dia itu kadang kalau orang manggil tukang kayak gitu, tiap Suro itu ikut nimbung kayak di situ, ikut bangun, maksudnya ikut bantuin. Mana ada sih dia yang punya duit, yang punya rumah, yang punya ini ikut ngangkatin kerja kayak gitu. Lah saya tanya ponakannya itu nggak capek apa juragan ikut bantuin? Kan sebenarnya yang punya duit bukan dia. Yang kerja, dia memang pekerja. Yang punya itu kan, katanya kan itu ada kayak pesugihan kandang bubrah kayak gitu, ada perjanjian. Ada perjanjian. Berarti selama yang perjanjian sama siapa Mas? Ya sama yang kamu anterin ke Wonogiri itu. Oh gitu. Iya, di sana itu tempatnya buat perjanjian kandang bubrah. Oh gitu ya. Ya, berarti saya dibohongin dong. Katanya mau ke guru spiritual. Enggak, itu buat perjanjian kandang bubrah kayak gitu. Jadi Wonogiri itu bukan tempat ritual, tapi tempat perjanjian. Perjanjian, iya. Perjanjian untuk pesugihan kandang bubrah. Seperti itu. Dengan si gurunya ini? Dengan si gurunya itu Mbah Parno tadi itu. Pak Jen. Nah, untuk rumahnya ini kan bisa dikatakan kalau setiap satu Suro itu dibangun lagi. Ya? Tapi lagi, tidak sempurna bangunnya. Oke. Ya, kayak umpama gentengnya diganti. Ntar biar nggak kelihatan salah satu genteng kayak gini yang sebelah sini itu agak lubang. Kan kamar saya kan di belakangnya itu di tingkat kelihatan tuh. Kok gentengnya ada yang kurang satu apa? Kurang apa gimana? Masa orang kaya genteng satu aja nggak kebeli? Ternyata itu disengaja. Oh itu syarat? Ya? Syarat. Iya. Paham. Terus bikin tembok itu kadang yang sini dilepok, di itu cor, sini enggak. Udah, nggak ada waktunya lagi, waktunya udah habis, alasannya kayak gitu. Itu hampir tiap Suro. Nah, kebetulan saya di situ kan sampai 2 tahun ya. 2 tahun. Terus saya itu kan STM itu saya praktek di salah satu bengkel. Nah, kebetulan bengkel saya itu Pak Ustadz. Nah, saya cerita, bos saya kok kayak gini. Waduh, kok kayak gitu ya? Apa mending kamu kerja di bengkel saya aja gitu. Saya bilang lagi, terus yang kamu lihat di sana apa gitu? Iya sih, di sana itu saya terus terang masuk ke rumahnya aja nggak ada tulisan tanda kutip tentang agama. Entah umpama Muslim kan kaligrafi, tulisan Arab apa-apa, kalau Kristen mungkin salib, nggak ada. Jadi dia itu anti keagamaan, seperti itu. Bilang juga tiap
tahun tuh dia bikin rumah tapi nggak sempurna. Oh iya bener tuh kayaknya ada bubrah itu, dia bilang gitu. Terus itu kasihan tuh ke depannya gitu. Oh gitu ya, oke. Ya benar, anaknya yang pertama kan maaf agak kurang waras. Kadang teriak-teriak sendiri. Kadang anaknya sendiri pun siang-siang itu mondar-mandir itu telanjang bulat. Padahal udah gede. Cewek, kadang kayak kerasukan kayak gitu. Kadang tetangga sampai dibuatin kamar tersendiri gitu kalau kumat gitu masukin ke situ. Anaknya yang kedua itu married sampai 3 kali. Oh, nggak pernah lama. Pernikahannya? Pernikahannya nggak pernah lama gitu. Terus yang ketiga itu kan senangnya balapan motor, cewek juga. Itu sering jatuh, ntar sering jatuh, berobat gitu. Itu salah satu dampak dari itu, pesugihan itu. Om Muklis selama kerja di Pak Junaidi dan ke rumahnya Pak Junaidi itu pernah ngalamin kejadian mistis gak sih di sana? Kalau kejadian mistis, bisa dikatakan kejadian mistis ya. Saya pernah suruh masuk, balikin kunci mobil. Itu saya tuh keluar dari rumahnya tuh kayak nggak bisa keluar. Atau mungkin rumahnya saking gedenya, atau pintunya apa sama. Tapi itu saya dari jam 6, jam 9 malam Pak Junaidi baru keluar dari kamar itu baru ngomong, kamu ngapain sih muter-muter kayak gini gitu. Iya, mau keluar Pak. Ya pintu tinggal keluar situ Pak, ayo diantarin. Oh gitu? Iya, jadi saya ke rumahnya itu mungkin saking gedenya atau saya saking apa, jadi saya nggak bisa keluar, muter terus. Padahal saya cuman disuruh kan habis kerja itu, pulang sekolah biasa ngambilin rumput, setelah selesai balikin kuncinya ke rumahnya beliau, masuk. Habis nyantelin, pulang mau keluar tuh saya nggak bisa, muter-muter terus. Sampai jam 9? Sampai jam 9, berarti kan dari jam 6 sampai jam 9. 3 jam Om? 3 jam saya muter-muter di dalam rumah. Nah ini yang dirasain sama Om Muklis pada saat itu cuma sebentar apa emang lama? Kayaknya sebentar sih, Cuman saya, ini mana ini? Terus saya masuk saya tahu itu 3 jam, saya kan masuk ke kamar atas biasa sama ponakannya. Udah sholat belum? Ya nih, kan saya sholatnya di atas tuh. Mau sholat maghrib. Maghrib gimana? Itu udah jam 9. Loh, jam 9? Gitu. Berarti kan dari jam 6 sampai jam 9 tuh saya. Habis pulang kerja kan ngambil itu, rumput itu. 3 jam. Pernah ada lagi gak? Jadi saya pernah itu markirin mobilnya Pak Junaidi keluar ini, saya kan biasanya kadang suruh nyuci. Itu kadang di mobil tuh ada hoi. Kayak ada orang, hoi kayak gitu. Ada suara. Padahal beliau nggak suka musik-musik kayak gitu, nggak ada. Cuman hoi kayak orang, padahal kanan kiri nggak ada. Kadang anaknya itu yang pertama itu teriak-teriak sendiri, kayak orang digebukin, oh tolong. Cuman kita kan nggak, di rumahnya itu nggak enak, itu urusan keluarga. Kadang dia teriak-teriak, nangis gitu. Tiap saya bangun malam, itu kayak ada orang nyapu, suara sapu, srek. Tapi setelah saya lihat di jendela nggak ada apa-apa. Ntar saya tidur lagi, srek lagi. Di depan kandang saya itu, saya lihat lagi nggak ada apa-apa, srek gitu, kayak orang nyapu. Kayak gitu. Itulah keanehannya ya. Tapi kata ponakannya itu, udah pokoknya kalau ada apa, udah kamu tidur aja gitu. Kayak nggak mau tahu. Tapi kita kan namanya di situ ada suara kayak gitu, aneh. Kita ngeliat nggak ada apa-apa, orang nyapu. Akhirnya saya curhat sama yang saya pas magang praktek itu, mending kamu lepas dari situ dah, kamu kerja aja di sini gitu, Akhirnya saya mau pamit sama Pak Junaidi nih, Pak Junaidi, saya mau pamit, saya kan lagi praktek, saya alasannya biar deket sama sekolahan, dan saya pas kerjanya di otomotif gitu, tadinya nggak boleh. Dia berat hati gitu. Akhirnya saya memutuskan pindah.
Oh ya, satu lagi. Itu rumahnya dia itu dalamnya itu ciri-cirinya ada kainnya muter kain merah. Itu nggak tahu itu, tapi ciri-ciri untuk orang ngelakuin kandang Buddha itu tiap Jumat Pon dia tinggal itu di kayak kain merah tuh diputerin rumahnya. Dibuat kain merah yang iya dimuterin gitu. Nah, tapi di dalamnya ya yang kain merah itu di dalamnya gitu. Nah, terus akhirnya saya pamit, saya diizinin. Agak ngambek gitu. Terus dia bilang, ya udah itu. Tapi dengan satu syarat, kamu nggak usah cerita tentang hal seperti ini di sini yang kamu kejadian itu. Saya kan hampir 2 tahun lebih di situ ikut nemenin bos telanjang muter. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ikut kerja di bengkel itu. Dan tidak lama itu Pak Junaidi itu berbaring di kamar terus sakit-sakitan. Dia dulu saya baru ingat dia ceritakan dulu memang berawal dari orang nggak mampu dia ngarit itu. Terus sakit-sakitan berobat obatnya, tapi dari dokter tuh katanya nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa. Tapi dia selalu manggil dokter berobat terus. Dan setelah saya sekolahnya lulus itu saya terakhir dengar tuh anaknya yang pertama meninggal. Anak yang pertama meninggal itu masuk ke sumur dekat yang buat air minumin sapi itu anaknya. Yang pertama yang tanda kutip agak gila itu masuk sumur. Menyusul nggak lama anaknya yang ketiga yang sering balapan itu tabrakan laka meninggal. Tapi herannya motornya nggak kenapa-napa. Anaknya yang meninggal. Tinggal anak yang kedua sama istrinya. Tapi dengar-dengar, yang terakhir dengar itu sapinya itu habis. Tinggal rumah yang saya tempatin itu, rumah yang depan, yang besar itu yang buat pesugihan itu habis pada dijualin. Tinggal rumah yang dekat kandang. Rumah yang tadinya saya tempatin di atas itu, bawahnya buat peralatan pertanian itu, nempetin itu. Mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di situ berdua, ibunya sama anaknya yang nomor 2. Iya. Sampai terakhir 3 tahun yang lalu sebelum COVID itu saya balik, dia masih di situ. Oh gitu. Iya. Cuman saya nggak berani main, cuman nggak tega gitu ngelihatnya. Dulu kan serba kecukupan, uang kecukupan, dan dia itu hampir tiap bulan suro itu kan motong sapi dibagikan ke masyarakat. Bagikannya itu pas kebetulan kadang pas ada orang punya hajatan, dia itu pura-pura nyumbang sapi potong itu daging. Padahal itu hajatnya dia. Buat ke dia ya. Syaratnya dia ke masyarakat biar istilahnya biar nggak musik gitu. Padahal dia sendiri nggak makan makanan enak gitu. Kita aja kalau diajak ke Wonogiri makan aja bawa dari rumah kita bungkus. Oh gitu. Iya, dia memang benar-benar pelit banget. Aslinya pelit memang. Aslinya pelit. Ya hemat, ya pelit. Nggak tahu pelit apa hemat. Iya. Yang jelas itu dia pekerja keras dan nggak pernah makan enak. Dia dulu pernah cerita saya itu dia sangat pengen kaya gitu. Dan akhirnya dia ketemu juru kunci itu Mbak Parno itu, dia ngambil jalan pintas itu. Oh dia cerita juga itu? Iya. Sebelum saya keluar tuh, Poman kamu nggak usah cerita ke orang-orang. Kalau terus terang saya itu ngambil jalan pintas seperti ini gitu. Ini memang saya lakuin, saya nggak pengen jadi, artinya nggak pengen keluarga saya susah. Jadi ya terpaksa ini saya bongkar rahasianya. Keluarganya dia yang nonton mungkin saya mohon maaf kalau saya ungkapin di sini. Si Pak Junaidi ini
udah berapa tahun ngejalanin ritual kandang bubra ini? Selama saya ikut berarti saya sekolah itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya selama itu ikut. Tapi sebelumnya saya nggak tahu. Sebelumnya mungkin udah. Soalnya kan saya ikut dia udah kaya ya kan, udah kaya, udah sukses gitu loh. Nah, dulu yang sebelum nemenin saya itu, saya tadinya mau iya apa enggak, yang nemenin dia itu nyetir laka loh, kecelakaan. Jadi dia bawa rumput, remnya blong, kan namanya pickup kampung ya. Nabrak jembatan, sebelum jembatan kan mesti ada kayak itu, pembatas itu. Nabrak pembatas. Itu meninggal. Lah akhirnya cari driver serabutan itu. Kepilihlah Om Muklis. Iya, kepilihlah saya. Soalnya saya pengen kerja sambil sekolah ini. Tapi orang tua tahu Om Muklis kerja sama Pak Junaidi? Tahu. Tapi kan orang tua nggak terlalu gosip-gosip tentang Pak Junaidi itu punya pesugihan kayak gitu. Soalnya kalau orang tua saya kan netral. Nggak masuk ke seperti itu gitu. Nggak masuk orang pesugihan gitu. Yang penting kamu kerja untuk biaya sekolah gitu. Tapi memang gosipnya udah beredar. Sudah beredar. Cuman kan pembuktiannya belum ada. Makanya kalau orang yang ngetahui lagi ngelakuin ritual telanjang keliling rumah itu, pasti besoknya sakit. Kayak ada yang manggil saya itu, temannya itu. Teman saya manggil 3 kali, terus saya nggak enak kan. Iya Kang, gitu. Terus Pak Junaidi kan narik saya itu. Udah, ayo. Besoknya dia sakit. Setelah saya nengok, sakit apa Kang? Kecapean nih, gitu. Iya. Besoknya setiap ketemu saya itu nggak mau negur dan menjauh. Langsung menjauh? Menjauh. Tanda kutip kan biasanya kayak gitu tuh ditemuin sama juragan saya. Istilahnya, kamu nggak usah ikut campur, nggak usah itu, tapi jauhin gitu. Om Muklis ini kan pada akhirnya kerja di bengkel bersama Pak Ustadz ya? Iya benar. Nah untuk Pak Ustadz, itu pernah cerita gak tentang pesugihan kandang bubra ini? Iya, kalau pesugihan kandang bubra itu kan persekutuan sama jin atau setan. Itu dia bilang, mending kamu lepaslah dari situ. Cepat-cepat lepas. Soalnya persekutuan kayak gitu tuh, apalagi kamu suruh nemenin doang, kamu nggak tahu apa-apa, nanti ikutnya takut terlibat. Takut terlibat. Apalagi uang yang kamu pakai buat sekolah kan uang dari itu. Mending cepat-cepat kamu mentas dari itu, kamu ambil jalan yang benar. Apalagi kamu udah lihat kan perilaku seperti itu kan nggak masuk akal nggak telanjang keliling rumah terus bawa sesajen itu kan termasuk menyekutukan gitu. Iya. Jadi itu ibarat kata kayak perjanjian sama jin atau setan itu. Kamu mending lepas dari itu gitu, dari lingkaran-lingkaran itu. Tapi untuk guru spiritualnya Pak Junaidi, itu fisiknya orang atau kalau Om Muklis lihat ya setan atau jin? Guru spiritualnya itu orang. Udah sepuh, namanya panggilannya Simbah Baparno. Dia itu cuman hanya kayak perantara saya lihat. Dia dari rumahnya ke makam itu kan kurang lebih 100 meteran ya, kita jalan ke belakang. Dia itu cuma ngasih kertas, ini yang dibaca ini, terus ntar aja ini. Dia ikut bacain apa, ini ngikutin. Kalau saya agak kejauhan, di situ angker, gelap. Terus saya aja kadang ke sini kayak pengen cepat-cepat selesai gitu, merinding sendiri saya. Tempatnya itu kayak ringin, kanan kiri ringin, agak kayak kebun gitu ringin, tengahnya kuburan kayak gitu. Saya lihat yang gede itu satu, yang sini kanan kiri kecil-kecil satu. Cuman yang dikasih bunga itu yang ini kecil. Yang itu. gede? Iya, yang gede itu. Kuburan itu. Pernah tahu itu kuburan siapa? Sampai saat ini saya juga belum tanya-tanya. Kan kebetulan teman-teman yang di Wonogiri itu saya pernah tanya itu, cari info. Itu benar. Oh iya, benar itu. Itu kuburan apa ya? Aduh, lupa saya. Itu memang buat untuk nyari pesugihan
kandang bubrah gitu. Oh gitu. Iya. Ini tempatnya udah terkenal. Udah terkenal sekarang ya. Tapi nggak tahu juru kuncinya masih Mbak Parno itu apa enggak. Nah, saya tanya-tanya teman-teman perantauan yang dari Wonogiri gitu. Terus saya cerita, dulu saya pernah ke sana. Serius? Iya. Ngapain? Terus saya bercandain, maksudnya saya main ke sana gitu. Tapi saya nggak ngomong nganterin juragan saya, kan nggak enak. Jaga privasi. Gitu. Sekarang udah terkenal. Oke. Tapi menurut Pak Ustadz dari Om Muklis ini nggak terlibat ya? Kalau saya ibarat kata saya hanya kerja. Cuman saya tadinya udah mau ke bawah arus, dalam arti ngikutin keliling yang telanjang itu. Iya, ngikutin ritualnya makanya. Ritualnya ngikutin dari belakang itu, tapi saya nggak baca-baca, cuman nemenin doang. Okay. Makanya saya cerita itu, Pak Ustadz tuh, kamu stop sampai sini, udah. Kamu minta maaf, kamu pamit izin keluar dari Pak Junedi itu, gitu. Istilahnya nyelamatin saya. Iya, karena ditakutkan Om Muklis ini malah terbawa arus ya. Benar. Ibaratnya menjadi pelaku ya. Oke. Itu kita kalau keliling aja itu, nemenin di belakang itu, kanan kiri itu kayak nggak ada apa-apa. Maksudnya gimana? Apa ya? Rumah yang dibangun itu tuh bentuknya itu kayak apa ya? Kayak kandang sapi itu masih bagus. Kandang sapi yang saya tempatin yang belakang itu. Jadi bentuknya itu amburadul. Yang saya ngelewatin itu lah. Kok ini saya kan ritualnya muterin rumahnya beliau yang bagus kayak istana. Dia kan kalau di kampung tuh salah satu orang tersohor, orang terkaya juga. Kok kayak gini bentuknya gitu. Saya jalan muter gitu. 3 kali. Di penglihatan Om Di penglihatan, Muklis, iya. Itu rumahnya hancur. Hancur, benar. Hancur. Kayak bentuk kandang yang belakang yang saya tempatin itu masih bagus kandang yang saya tempatin. Kandangnya aja, kalau orang-orang kan dari bilik-bilik bambu. Kalau beliau udah bentuk bangunan, bagus. Termasuk rumahnya Pak Junedi juga dilihatnya kayak hancur. Kayak hancur. Kalau pas lagi itu. Tapi kalau pas biasa itu rumahnya bagus banget. Orang-orang pada lihat itu aja, wow kayak istana gitu. Tapi dari sisi lain, kadang yang di balik sini catnya kurang full semua, kayak orang kekurangan habis cat gitu. Iya. Pokoknya intinya rumahnya itu yang nggak sempurna lah. Benar, nggak sempurna. Genting aja di belakang kurang satu, dibiarin gitu. Padahal itu bocor, kalau orang bocor kan, gimana sih kalau bocor hujan masuk, kena ternit, kena apa. Itu dia dibiarin. Padahal orang kayak gitu beli genteng satu tinggal ngomong ke anak buah beli genteng gitu. Bisa kan? Itu ternyata disengaja gitu. Ini teman-teman di Wonogiri kemungkinan tahu nih Om ya. Tahu tempatnya. Gitu, tahu tempatnya, bahkan pesugihannya pun tahu ya. Iya. Tapi memang itu syaratnya Om. Syaratnya itu beli kalau kita nggak bisa bawa dari rumah, beli di sana ada. Iya. Minta tolong. Untuk rumahnya Om, yang dibangun itu nggak sempurna itu emang syaratnya itu ya. Salah satunya syaratnya itu. Syaratnya itu. Jadi suruh bikin rumah, tapi nggak boleh sempurna. Dalam arti mama bikin gedung. Iya. Bikin gedung. Yang sebelah sini jangan dilepok. Di semen gitu. Iya. Masih wujud bataku apa-apa gitu. Karena kan aneh ya Om. Aneh, dan tiap tahun itu. Nanti suro tanggal 10-nya lagi, yang sini disempurnain, yang sana dibongkar. Oh gitu. Dibuat apa lagi gitu. Iya. Ntar katakanlah dibuat di keramik. Keramiknya cuman full gini, yang sini lupa dikeramikin. Sini full keramik, kurang satu keramik memanjang gini, enggak. Masih bentuk lepokan semen, jadi nggak di keramik gitu. Umpama genteng bagus, full, cuman ada satu genteng yang nggak dipasang. Nah, terus masang ternit sama, masang ternit. Ntar yang sebelah sana itu, tahu-tahu ternit yang semeteran itu nggak dipasang. Duh ini buat kontrol apa-apa, tapi bak kontrolnya ada di sana. Ternyata ini sengaja nggak dipasang 1 meter kayak gitu. Terus sama pilar-pilar yang gede-gede itu, sama dicat putih bagus-bagus. Di sini masih utuh, masih bentuk kayak semen kayak gitu, masih bentuk cor-coran. Iya. Gitu. Jadi ada yang ganjal gitu. Iya, ganjal. Ngeramik juga. Pada tahun kemarin itu di keramik bagus-bagus, kayak bentuk marmer. Itu dipecahin lagi. Diganti keramik. Terus
ada yang salah satu yang nggak dipasang gitu. Minim dia ngecat. Hampir tiap tahun kayak gitu. Jadi selama saya di situ kurang lebih hampir 3 tahun, kayak gitu bangun. Dan bangunnya itu, beliau itu yang bersangkutan harus ikut. Iya. Ternyata harus ikut bangun kayak gitu. Harus kerja juga ya? Kerja juga. Dan perjanjian kayak gitu tuh, kebanyakan yang di ini keluarganya. Apa tuh, Om? Yang buat tumbal. Oh, tumbalnya itu keluarganya. Iya, kebanyakan. Kayak anaknya tahu-tahu maaf stres gila. Dulu anaknya pintar katanya. Tahu-tahu jadi kayak gila kayak gitu. Oh gitu. Jadi bukan dari lahir ini dia. Bukan. Tiba-tiba kayak kesurupan gitu katanya. Itu kalau kumat kadang siang-siang telanjang mondar-mandir kampung situ gitu. Alasan dari keluarga kan dia diputus pacar gitu, padahal enggak. Tapi ini menarik banget sih, Om. Jadi kalau misalkan teman-teman ya mungkin punya teman yang kaya ya, Om ya, terus masuk ke rumahnya, lah kok ini nggak sempurna, kemungkinan orang tuanya kandang bubrani. Bisa juga, tapi kan bangunnya itu suro. Setelah Iya, apalagi dengan bulan suro gitu. Ada ritual juga kan? Iya, ada ritualnya juga. Dan tiap malam Jumat bisa diintai itu. Dia keliling nggak? Iya, bener. Tapi untuk Om Muklis sendiri kan katanya tadi pernah ke Wonogiri juga ya? Iya. Balik lagi lah ya. Itu masih banyak gak sih yang ngelakuin ritual pesugihan ini? Masih banyak. Saya di sana tuh parkir ada kadang sampai banyak. Mulai dari orang jauh-jauh, dari Indramayu, dari Pekalongan, dari daerah Wonosobo, dari daerah luar-luar tuh banyak ke situ. Cuman kan kalau di situ kan dijadwal biasanya. Kalau yang juragan saya itu kan tiap Jumat Pon. Ada lagi yang malam Jumat apa. Oh, beda-beda. Beda-beda, tergantung, katanya tuh tergantung wetonnya. Mama, saya kelahiran weton tanggal 27, wetonnya Kamis lagi, terus ditambah-tambahin, jadinya, oh kamu pasnya Jumat Pon kesini gitu. Jadi ada hitung-hitungannya kayak gitu. Nah, dan di sana pun sesajinya udah disiapin, kita tinggal gantiin gitu. Om Muklis ini terakhir ya, Om. Boleh kasih pesan nggak ke teman-teman mengenai pesugihan ini? Ya kalau bisa jangan pernah diambil lah ya jalan pintas ini ya. Boleh nggak, Om? Jadi saya untuk ini hanya introspeksi diri kita dan untuk teman-teman kita hanya mengingatkan memang ini kejadian nyata. Saya ingetin teman-teman kalau untuk cari pesugihan kandang bubra atau pesugihan apa jangan. Kata orang kan pesugihan bubra ini kan pesugihan putih, nggak ngambil tumbal, konon katanya. Tapi semua pesugihan itu mesti ada tumbalnya. Kalau yang pesugihan kandang bubra ini orang bilang itu pesugihan putih, nggak ada tumbalnya atau potong kambing, potong sapi, memang potong sapi benar, harus bagi-bagi. Tapi untuk itu ibas ke keluarga. Jadi yang diambil kebanyakan keluarga yang diambil. Jadi kalau yang udah terlanjur ke Wonogiri atau ke mana untuk nyari tumbal, ke pesugihan, jangan, dihentikan. Kita mending cari kerja yang halal, yang berkah. Terus, sebelum semuanya terlambat ya, Om? Sebelum terlambat, soalnya kasihan. Kita kan kekayaan hanya sejenak. Kita kaya sejenak. Kita setelah kaya itu selesai, itu uangnya juga nanti habis. Kalau yang saya rasa itu kan buat pengobatan Pak Junedi itu. Tumbalnya kebanyakan anak-anaknya atau keturunannya. Mending kasihan. Untuk yang sudah terlanjur, berhenti sampai sekarang. Kalau yang belum, apalagi tergiur, mending jangan. Gitu. Nggak ada yang gratis untuk mencapai kekayaan instan. Jadi mending kerja secara halal aja biar berkah daripada ngambil pesugihan-pesugihan seperti itu. Nggak ada pesugihan yang gratis. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru lihat Om Muklis ini kan sering banget cerita tentang pesugihan ya.
bisa dibilang ini spesialis pesugihan. Tapi semua yang diceritakan sama Om Muklis itu murni untuk pembelajaran kita, Om ya. Benar, buat introspeksi kita. Nah, jangan sampai terlambat. Iya, Umpama ada omongan yang lain katanya pesugihan ini putih, pesugihan putih nggak makan tumbal apa-apa, itu omong kosong. Jadi semua pesugihan itu mesti ada perjanjian. Supaya teman-teman ini jangan sampai mengambil jalan pintas ya Om ya. Benar. Kerja lah ya kan. Udah paling benar kerja dah. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran, sebelumnya Om Muklis ini cerita apa aja sih? Jadi Om Muklis ini pernah cerita tentang pesugihan Dewi Lanjar yang pertama ya Om ya? Dewi Lanjar, itu saya sendiri yang lakuin. Ini Om Muklis ini termasuk yang pelakunya, tapi udah taubat beliau ya kan, dan nggak pernah ngelakuin lagi. Yang kedua pesugihan tuyul. Dan ini sempat ikut juga ya? Ikut nganterin teman. Nganterin teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nanti linknya gue taruh di sini dan thumbnail gue taruh sini nih. Ya biar pusing dah tuh editor gue ya. Yaudah, Om Muklis sekali lagi, makasih Om ya. Siap, terima kasih untuk ceritanya ya. Siap. Oke. Om Muklis punya channel ya, anaknya ya? Anak saya punya channel. Nah, itu boleh dikasih tahu ke teman-teman. Iya. Untuk teman-teman yang suka hewan, anak saya punya channel Animal Kids. Bantuannya untuk di-subscribe. Oke, mungkin linknya gue taruh di deskripsi. Oke, siap. Yaudah, sekali lagi gue pamit. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Om Muklis pamit. Bye.